Apakah Anda tahu? Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Selamat datang merupakan klausa atau kalimat. Untuk menjawab pertanyaan itu, ikuti terus video ini sampai selesai. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Danusa Putra dapat menemui Anda melalui video pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam materi klausa. Materi ini merupakan kompetensi dasar 3.3 untuk kelas 11 peminatan IBB, Ilmu Bahasa dan Budaya. Materi kali ini kita buka dengan pertanyaan, apakah Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Selamat datang, termasuk klausa atau kalimat. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita cermati penggalan teks bawah ini. Sementara Maneka pergi ke pasar, Sarita membersihkan rumah. Kalimat di atas terbentuk dari dua klausa, yaitu yang pertama, Maneka pergi ke pasar, dan yang kedua, Sarita membersihkan rumah. Lalu sebenarnya apa sih klausa itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, klausa adalah satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Menurut Ramlan, klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari predikat, baik disertai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan ataupun tidak. Jadi, menurut Ramlan, yang terpenting adalah predikat. Fungsi lain, subjek, objek, pelengkap maupun keterangan, boleh ada, boleh juga tidak. Nah, lantas, apa itu kalimat? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. KBBI juga menambahkan bahwa kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Sedangkan menurut Ramlan, kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh intonasi akhir. Dalam bahasa tulis, kalimat dibatasi oleh tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi suatu satuan bahasa merupakan klausa atau bukan, kita perlu mengetahui ciri-ciri klausa. Secara umum, terdapat 4 ciri-ciri klausa, yaitu yang pertama, klausa memiliki satu predikat. Yang kedua, klausa tidak memiliki intonasi akhir. Yang ketiga, jika ditambah intonasi akhir, maka klausa tersebut menjadi kalimat. Yang keempat, klausa merupakan bagian dari kalimat majemuk. Klausa memiliki unsur-unsur di dalamnya, dapat berupa kata ataupun frasa. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi tersendiri. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Subjek merupakan pokok pembicaraan atau pelaku. Untuk memudahkan dalam mencari fungsi ini, kita dapat menggunakan kata tanya siapa. Misalnya dalam klausa Sarita membersihkan rumah. Siapa yang membersihkan rumah? Jawabannya adalah Sarita. Berarti Sarita dalam klausa tersebut berfungsi sebagai subjek.
Selanjutnya ada fungsi predikat. Predikat menandai tindakan subjek atau apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Pembicara di sini maksudnya yang menulis, kalau itu dalam ragam bahasa tulis. Nah, dalam rangka memudahkan untuk mencari fungsi ini, kita dapat menggunakan kata tanya kenapa atau sedang melakukan apa, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, sedang ngapain. Nah, misalnya dalam klausa Sarita membersihkan rumah, karena kita sudah tahu sebelumnya subjek dalam klausa tersebut adalah Sarita, maka kita bisa menerapkan Sarita kenapa, atau Sarita sedang melakukan apa, atau Sarita sedang ngapain. Jawabannya adalah membersihkan. Berarti membersihkan berfungsi sebagai predikat dalam klausa tersebut. Selanjutnya objek. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang dikenai tindakan oleh subjek. Nah, fungsi ini dapat ditemukan dengan menggunakan kata tanya apa. Misalnya, dalam klausa yang sama, Sarita membersihkan rumah, karena kita sudah tahu subjek dan predikat dalam klausa tersebut, maka kita bisa menerapkan pertanyaan apa yang dibersihkan oleh Sarita. Jawabannya rumah. Berarti rumah berfungsi sebagai objek dalam klausa tersebut. Kemudian ada pelengkap. Ya, pelengkap ini terletak di belakang predikat yang tidak membutuhkan objek. Kemudian yang terakhir adalah keterangan. Keterangan menerangkan seluruh fungsi. Posisi keterangan dapat berpindah jika ia bukan bagian dari predikat. Ya, agar pemahaman tentang fungsi-fungsi tersebut lebih komprehensif, ada baiknya kita sedikit membahas tentang fungsi pelengkap terlebih dahulu. Ya, terlihat mirip tetapi berbeda. Pelengkap, objek, dan keterangan. Mirip tapi berbeda. Lantas, apa sih perbedaan antara pelengkap, objek, dan keterangan? Mari kita cermati contoh-contoh di bawah ini. Pertama, Andini sebagai subjek, berjualan sebagai predikat, sayur bayam sebagai pelengkap, di pasar sebagai keterangan. Andini berjualan sayur bayam di pasar. Contoh kedua, di pasar, Andini berjualan sayur bayam. Di pasar berfungsi sebagai keterangan, Andini berfungsi sebagai subjek, berjualan berfungsi sebagai predikat, kemudian sayur bayam berfungsi sebagai pelengkap. Contoh ketiga, Andini di pasar berjualan sayur bayam. Andini sebagai subjek, di pasar sebagai keterangan, berjualan sebagai predikat, dan sayur bayam sebagai pelengkap. Contoh keempat, Andini menjual sayur bayam di pasar. Andini sebagai subjek, menjual sebagai predikat, sayur bayam sebagai objek, dan di pasar sebagai keterangan. Contoh kelima, yang terakhir, sayur bayam dijual Andini di pasar. Sayur bayam berfungsi sebagai subjek, dijual sebagai predikat, Andini sebagai objek, dan di pasar berfungsi sebagai keterangan. Nah, tidak seperti keterangan, pelengkap tidak leluasa untuk berganti lokasi atau berpindah posisi. Jika kita lihat di contoh pertama, kedua, dan ketiga, di sini terdapat keterangan di pasar. Di pasar posisinya berpindah-pindah, bisa di akhir, bisa juga di awal, bisa juga di tengah. Di akhir seperti Andini berjualan sayur bayam di pasar. Ketika dia pindah ke depan, di pasar, Andini berjualan sayur bayam. Bisa juga ada di tengah. Andini di pasar berjualan sayur bayam. Nah, sedangkan pelengkap tidak bisa berpindah posisi. Dia tidak seperti keterangan. Dia selalu berada di belakang predikat. Nah, objek berada langsung di sebelah kanan predikat verba transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan
pelengkap berada langsung di sebelah kanan predikat verba intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya, bisa kita lihat di sini. Andini menjual sayur bayam di pasar. Ya, objek berada di belakang verba yang membutuhkan objek, verba transitif. Karena tidak bisa kalimat hanya Andini menjual, tidak bisa. Tapi dia harus menjual apa? Menjual sayur bayam. Berbeda dengan pelengkap. Nah, di sini Andini berjualan. Berjualan adalah verba intransitif. Dia tidak membutuhkan objek. Bisa Andini berjualan. Cukup. Bisa di sana. Bisa menjadi sebuah kalimat Andini berjualan. Nah, pelengkapnya adalah sayur bayam. Ya. Objek dapat menjadi subjek dalam pemasifan kalimat, sedangkan pelengkap tidak dapat. Ya, bisa kita lihat misalnya pada contoh keempat dan kelima. Andini menjual sayur bayam di pasar. Andini sebagai subjek, menjual predikat, dan sayur bayam adalah objek. Ketika diubah menjadi pasif, kalimat pasif, sayur bayam dijual Andini di pasar. Sayur bayam yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Sayur bayam sebagai subjek dijual menjadi predikat, Andini menjadi objek di pasar menjadi keterangan. Tidak bisa pelengkap melakukan hal tersebut. Andini berjualan sayur bayam. Tidak bisa menjadi sayur bayam berjualan Andini. Tidak bisa. Ya, kemudian objek dapat diganti dengan nya, sedangkan pelengkap tidak dapat. Misalnya, contohnya Andini menjual sayur bayam di pasar. Ia menjualnya seharga Rp5.000 per ikat. Nah, menjualnya, nya di sana kembali atau merujuk atau mengacu kepada objek, yaitu sayur bayam. Mari kita cermati kembali kalimat beserta klausa di dalamnya. Sementara Maneka pergi ke pasar, Sarita membersihkan rumah. Kalimat di atas terbentuk dari dua klausa dengan unsur-unsur sebagai berikut. Maneka subjek, pergi predikat, ke pasar keterangan. Sarita membersihkan rumah. Sarita sebagai subjek, membersihkan sebagai predikat, dan rumah berfungsi sebagai objek. Selanjutnya, mari kita cermati kalimat-kalimat dengan jumlah klausa yang berbeda. Satu kalimat dengan satu klausa. Pak Danu bekerja di Man 1 Mataram. Pak Danu sebagai subjek, bekerja sebagai predikat, di Man 1 Mataram berfungsi sebagai keterangan. Kemudian, satu kalimat dengan dua klausa. Contohnya, Pak Danu berangkat ke kantor dan istrinya tinggal di rumah. Pak Danu sebagai subjek, berangkat sebagai predikat, ke kantor sebagai keterangan, dan istrinya sebagai subjek kedua, tinggal sebagai predikat kedua, di rumah sebagai keterangan kedua. Kemudian ada juga kalimat dengan tiga klausa. Pak Danu berangkat ke kantor dan istrinya tinggal di rumah untuk mengasuh anak mereka. Pak Danu sebagai subjek, berangkat sebagai predikat, ke kantor sebagai keterangan. Istrinya sebagai subjek kedua, tinggal sebagai predikat kedua, di rumah sebagai keterangan kedua. Kemudian mengasuh sebagai predikat ketiga, anak mereka sebagai objek. Selanjutnya, dari contoh-contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa berbeda dengan kalimat, klausa tidak dibentuk oleh unsur intonasi akhir dalam ragam bahasa lisan, maupun tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru dalam ragam bahasa tulis. Unsur-unsur suprasegmental seperti itu tidak diperhitungkan dalam klausa. Apa sih unsur suprasegmental? Unsur suprasegmental adalah unsur yang menemani dan memengaruhi bunyi bahasa dan bukan bunyi sejati.
bunyi-bunyi suprasegmental meliputi intonasi, nada, aksen, dan tekanan. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Makan itu bunyi sejati, tapi intonasi, nada, tekanan di sana merupakan unsur suprasegmental. Ya. Agar lebih jelas, perbedaan antara klausa dan kalimat dapat kita lihat dalam tabel ini. Ya. Kalimat ada Bapak menyeduh kopi di dapur. Klausa, Bapak menyeduh kopi di dapur. Kemudian ada kalimat besok pagi, Kakak akan pergi ke Jakarta dan Bapak pergi ke Surabaya. Kalimat tersebut terdiri dari dua klausa. Kakak akan pergi ke Jakarta dan Bapak pergi ke Surabaya. Ketika pertandingan itu berlangsung, mereka pergi keluar lapangan. Kalimat ini terdiri dari dua klausa. Pertama, pertandingan itu berlangsung. Kedua, mereka pergi keluar lapangan. Lalu, apa kesimpulan pembahasan kita kali ini ya? Kesimpulannya adalah klausa merupakan bagian dari kalimat. Jumlah klausa dalam kalimat ditentukan dari jumlah fungsi predikat dalam kalimat tersebut. Jadi berapakah fungsi predikat, itulah jumlah klausanya. Ya, satu kalimat yang terdiri dari satu klausa disebut kalimat tunggal. Satu kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih disebut kalimat majemuk atau kalimat jamak. Ada juga yang menyebutnya kalimat plural. Satu kalimat yang tidak memiliki klausa di dalamnya disebut kalimat tidak berklausa atau kalimat non-klausatif. Lalu, apa jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi? Jawabannya adalah, Assalamualaikum, apa kabar anak-anak dan selamat datang. Ketiga satuan bahasa di atas merupakan kalimat. Karena telah memenuhi syarat sebagai kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, berdiri sendiri, dapat dipahami maksudnya, dan mempunyai pola intonasi final. Ketiga kalimat di atas mengandung unsur segmental dan suprasegmental. Meskipun unsur segmentalnya bukan berupa klausa, melainkan kata atau frasa. Karena ketiga kalimat di atas tidak memiliki fungsi predikat, sehingga secara otomatis tidak mengandung klausa, maka kalimat tersebut termasuk kalimat tidak berklausa atau non-klausatif. Kalimat seperti itu umumnya ditemukan dalam ragam bahasa lisan, khususnya dalam sapaan. Alhamdulillah, sampai juga kita di penghujung video ini. Jika apa yang telah saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat bagi Anda dapat membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sehingga kebermanfaatan video ini tidak berhenti di Anda. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga video-video saya selanjutnya dapat lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.